Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ridwan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Zevania Karvante dengan NIM 811142035. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dengan Filipina oleh Badan Arbitrase Internasional. Pada pendahuluan kasus, penetapan batas wilayah suatu negara dalam praktiknya lebih mudah diterapkan pada wilayah darat dibandingkan di wilayah laut. Batas wilayah darat dapat dengan mudah diberi tanda sehingga apabila terjadi perubahan atau pergeseran, permasalahan tersebut dapat segera diketahui dan diselesaikan. Sementara di wilayah laut, batas wilayah tidak bisa ditetapkan hanya dengan berupa tanda yang alamiah ataupun buatan. Penetapan batas wilayah laut biasanya ditetapkan dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang wilayah lautnya saling berbatasan. Usaha untuk mengatasi permasalahan perbatasan wilayah laut ini telah diwujudkan dalam suatu konferensi internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang menghasilkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang ketiga. Sesuai pasal 308, UNCLOS mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara. Dalam perkembangan hukum laut internasional modern, meskipun penyelesaian masalah sengketa perbatasan laut tersebut diserahkan kembali kepada kesepakatan antara negara yang bersengketa, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Meskipun demikian, mungkin terjadi tidak ditemukan kesepakatan antar negara yang akhirnya dapat menimbulkan konflik yang lebih kompleks dan berlarut-larut seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan. Latar belakangnya yaitu Laut Cina Selatan terbentuk sebagai sebuah kepulauan. Sengketa yang terjadi di lautan itu banyak disebabkan oleh latar belakang historis, baik dari segi penamaan terhadap lautan itu maupun batas-batas kepemilikannya. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut Cina Selatan. Cina sebagai negara yang mengklaim hampir seluruh wilayah ini menutup diri dan menolak segala jenis upaya untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini. Namun, pada kenyataannya, Mahkamah Arbitrase telah memutus sengketa ini melalui gugatan yang diajukan Filipina. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan yang dibuat antara kedua negara untuk menyelesaikan konflik tersebut, melainkan hanya keinginan sepihak, yaitu dari pihak Filipina saja. Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa mekanisme yang ditempuh oleh Filipina tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 dan juga syarat dengan unsur politis. Pembahasan kasus. Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS yang berada di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Kemudian pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwasannya negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya antara Cina dan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Indonesia.
Tetapi untuk Indonesia menitikberatkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu, sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, selain Filipina dengan Cina, yaitu pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh Cina atau Kepulauan Spratly. Sehingga Cina menganggap aksi itu sebagai tantangan. Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysia pun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. Pertimbangan hakim dan penyelesaiannya. Putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk karang dan pulau. Dalam putusan yang dikeluarkan, Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di wilayah perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Putusan hakim. Pada intinya, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah menyatakan bahwa yang pertama, reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Yang kedua, Cina telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Yang dimana di sini menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan pada Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang hukum laut yang termaktub di dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang ditandatangani baik oleh pemerintah Cina maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya dan mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut Cina Selatan yang ditangani mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim Cina antara lain berdasarkan UNCLOS yang dibuat tahun 1982. Adapun akhir kasus, pada Senin 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Sekian presentasi dari saya, Bapak Ridwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya.